Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Penggerak. Saya Muhammad Yusuf, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitan antar materi pada video kali ini yaitu terkait dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhir pada modul paket 1 yaitu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sehingga dapat menjiwai nilai dan peran guru. Kemudian kita dapat menyusun visi dengan inquiry apresiatif dan dapat membangun budaya positif dan penerapan segitiga restitusi, sehingga pada akhirnya dapat menjadi generasi yang cerdas dan memiliki kepribadian yang kuat serta memiliki karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pada modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan, di mana mendidik adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menghamba kepada anak. Pendidikan berpihak kepada siswa, tidak menuntut, memberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa, dan kodrat alam dan kodrat zaman. Memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan atau kodrat alam dan menyesuaikan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Pada modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, seorang guru harus memiliki dan menjiwai nilai-nilai guru penggerak agar dapat mengaplikasikan peran guru untuk menggerakkan perubahan di sekitarnya. Pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, di mana kita menyusun visi berdasarkan aset atau kekuatan yang membuat kita bersemangat dan menggerakkan hati, menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, di mana dalam menggapai visi yang telah ditentukan bersama, perlu menerapkan budaya positif, yaitu menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Di mana pada modul 1.4 ini kita belajar tentang teori kontrol, yaitu berubah dari paradigma stimulus menjadi respon kepada pendekatan teori kontrol atau disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Dan segitiga restitusi, yaitu menetapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan.
Kesimpulan keterkaitan materi yaitu pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi modal dasar untuk menjadi seorang guru yang memiliki nilai-nilai dan peran keberpihakan kepada murid. Sehingga setiap guru mempunyai visi atau harapan terbaik bagi siswanya, yaitu memiliki kecakapan hidup dan memiliki karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dalam menggapai visi berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki, seorang guru harus membangun budaya positif dengan memberikan keteladanan akhlak mulia, menciptakan ekosistem pendidikan yang baik dan berpihak kepada murid, serta menempatkan posisi kontrol sebagai manajer yang mampu menerapkan segitiga restitusi yang baik. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di model ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi modul budaya positif yang pertama adalah terkait disiplin positif, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, motivasi intrinsik, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman, ataupun hukuman. Yang kedua, yaitu nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer, di mana manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih dan sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu menerapkan disiplin melalui pemberian hukuman atau sanksi untuk memberikan efek jerah agar tidak mengulangi kesalahannya, dan memberikan reward atau hadiah di sekolah untuk memberikan motivasi dalam mengerjakan sesuatu atau mematuhi peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dengan melakukan disiplin positif atau teori kontrol,
untuk menumbuhkan motivasi internal dan melakukan restitusi. Anak akan menyadari kesalahan yang diperbuat tanpa harus memberikan hukuman dan lebih kepada mencari solusi dalam menyelesaikan dan memperbaiki kesalahannya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bukan hanya sekedar memberitahu dan menasihati perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, akan tetapi dengan terus memberikan keteladanan dan pembiasaan secara kontinu. Menggali tata tertib kelas dengan kesepakatan atau keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Menerapkan posisi kontrol menjadi manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Dalam menghadapi permasalahan atau pelanggaran di sekolah, kita dapat memberikan solusi dengan terlebih dahulu menganalisis 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep dalam budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika saya berhalangan hadir, kemudian digantikan dengan rekan sejawat saya, dan beliau menghukum siswa berdiri di depan sambil angkat kaki karena tidak mengerjakan PR. Kemudian setelah masuk kelas, saya langsung menyuruh mereka untuk duduk kembali dan melanjutkan pembelajaran. Pada waktu itu, saya belum melakukan tahapan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Perasaan ketika itu adalah merasa kaget dengan penerapan hukuman yang masih menggunakan fisik dan verbal. Hal yang sudah baik adalah ketika saya menyuruh kembali duduk. Hal yang perlu diperbaiki adalah pada waktu itu adalah saya hanya menasihati siswanya saja dan belum melakukan tahapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaannya adalah lebih mengedepankan emosional dan ingin cepat-cepat anak merasa bersalah dan jerah, agar tidak mengulanginya lagi tanpa berpikir panjang efek dari menghukum tersebut. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang akan saya pakai adalah posisi manajer. Perasaannya adalah dengan melakukan segitiga restitusi, merasa lebih tenang dalam menghadapi permasalahan. Berbeda dengan sebelumnya, selain itu anak merasa senang karena tidak diberi hukuman dan lebih mencari solusi dengan cara memperbaikinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di kelas Anda. Tahap yang saya lakukan pada waktu itu adalah langsung memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Pada jam istirahat, siswa bermain di kelas dan menyebabkan gambar peta jatuh dan rusak. Saya langsung memanggil anak tersebut dan bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan tadi sampai gambar peta jatuh dan rusak? Coba ceritakan kenapa alasan kamu bermain di kelas. Dan bagaimana dengan peraturan kelas kita?
Dan terakhir, dengan cara apa memperbaiki peta yang rusak tadi? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana pentingnya berkolaborasi melibatkan orang tua dan pihak berwenang dan warga sekolah terkait keyakinan sekolah atau kelas harus beriringan dan sesuai dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan parenting. Itulah tadi video pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.